Shalom, puji nama Tuhan. Iya, thank you Elvan untuk introduction-nya yang luar biasa dan sedikit menghina. Puji Tuhan, ya saudara ya. Saya doakan juga dimanapun juga, saudara, karena saya takut signal ini timbul tenggelam. Saya di daerah pegunungan Mamasa, Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat, saudara ya. Dan kami belum mandi, saudara, karena terlalu dingin. Jadi saya akan sharing screen. Saya dikasih judul The Heart Matters. Jadi urusan hati nih ya, tapi jadi kalau ada yang masih gadis, yang single-single, urusan hati kecelek nih. Ini bukan soal pacaran, cinta-cintaan. Tapi ini soal hati, berapa sehat hati kita mau cek nanti. Tapi sebelumnya izinkan kami greeting dulu from Mamasa. Jadi saya baru habis fellowship sama hamba-hamba Tuhan lokal, ketua hamba Tuhan GBI yang di sini kasih satu perenungan misi penanaman gereja dan suku terabaikan suatu perenungan. Jadi sebenarnya apa sih yang mau kita cari sebenarnya? Jadi kami berbicara tentang ada berbagai suku di daerah sini yang harus dipikirkan oleh gereja, bukan hanya sibuk urusan 3 lagu cepat, 2 lagu lambat, persembahan, kolekte, amin, doa berkat. Tapi ada banyak hal itu ya. Dan sebelumnya saya mau ajak lihat satu klip ini, saudara ya. Ini bulan lalu. Keluar, Van? Pak Elvan? Keluar kok. Ini hatinya tentu gembira, walaupun tempatnya seperti ini. Ini yang saya mau berbagi, saudara. Jadi, hati yang sehat tidak ditentukan oleh tempat, penampilan, dan embel-embel lainnya. Boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ini daerah Sumba Timur ini, saudara. Jadi sudah naik mobil, naik motor, dan ujungnya jalan kaki, saudara. Oke, nah, saudara, kalau kita ngomong soal hati, saudara, biasa cara soal hati itu bentung, saudara ya, kehan. Jadi kita samakan dulu persons to something as personality. Kita lanjut lagi, nggak apa-apa. Kemarin pun tengah malam kami tiba-tiba dihantam satu pohon besar, kami lagi bicara itu sekitar jam 11 malam, satu potong kayu itu terbang menghantam kaca depan. Itu kami pikir ada badai atau apa, kami pun nggak tahu, tapi itu diluputkan hanya hantam kena, saya pikir itu pasti kena kaca atau tabrakan kami, ternyata hantam kena pintu sebelah kiri, langsung kami agak pinggir, langsung kami doa dan kami tengking-tengking. Jadi saya pikir memang peperangan rohani di sini juga tingkat tinggi, saudara ya. Oke, jadi kita bicara soal hati, heart versus unhealthy, yang sehat, bagaimana mengatasi hati supaya tidak terkontaminasi. Oke, itu yang dibagikan ke saya, dan kita akan belajar, saudara ya. Satu firman Tuhan dalam Amsal katakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia. Jadi kalau hatinya nggak bagus, pasti wajahnya itu nggak bagus, saudara. Kayak orang pakai topeng. Mau dibedakin kayak apapun, kalau hatinya nggak bagus, itu auranya kita bisa rasakan juga nggak bagus, saudara. Jadi hati itu menentukan juga penampilan luar. Nah, sekarang pertanyaan, tetapi apa yang keluar, ya, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ternyata sumbernya dari hati. Kita lihat ini saya kumpulkan beberapa aja, saudara ya, yang jelek-jelek tentang hati. Panas hati, sesak hati, sakit hati, iri hati, bersusah hati, gelisah hati, tawar hati, hati dingin, mengeraskan hati, keras hati, itu banyak sekali. Benci dalam hati, hati muak. Ini semua bicara tentang hati. Jadi kalau dikumpul-kumpul banyak sekali, hampir setiap chapter in the Bible itu ada banyak hal bicara soal hati. Oke. Yeremia pasal 17 ayat 9 bilang begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Oke.
Jadi segala kelicikan itu timbul dari hati. Saudara, orang boleh lihat penampilan, tetapi Tuhan lihat hati. Yang paling dalam yang Tuhan lihat. Satu kali ketika Daud dan saudara-saudaranya mau dipilih, kan Samuel memilih yang penampilannya oke punya, tinggi, besar, brewokan, kumisan. Ah, ini kayaknya ternyata bukan. Atau yang ini nih agak-agak sedikit, wah handsome nih. Kumisnya tipis-tipis atau juga kayak kumis Om Elvan ini ya, tipis-tipis jarang-jarang kayak ikan lele mungkin ini. Ternyata bukan juga, Saudara. Ternyata Tuhan katakan janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati. Satu kali saya ingat betul seorang ibu yang biasa ke naik minibus itu angkot. Waktu itu kami masih di ruko dan mau mulai ibadah pertama, Saudara. Terus dia bilang ini, Pak, kapan ya ada penyerahan anak? Saya bilang, oh 2 minggu lagi, artinya minggu ketiga nanti saya ada di sini lagi. Oh iya Pak, saya mau menyerahkan anak. Oh iya Bu. Terus dia bilang ini, Pak, ini saya ada berkat, katanya. Tapi berkat ini bukan untuk gereja. Berkat ini juga bukan untuk misi. Berkat ini juga bukan untuk pembangunan gereja, karena waktu itu kita lagi mau membangun. Tapi berkat ini buat Bapak. Saya bilang, oh terima kasih Ibu, Tuhan berkati ya. Saya hanya ambil itu amplop, saya masukkan di dalam Alkitab saya, habis itu saya khotbah tentang janda Sarfat. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupan janda yang terbatas ini dengan sesuatu yang tidak terbatas. Habis khotbah, saya naik ke atas. Nah, kami makan di lantai 3. Jadi ruang tinggal kami, ruang makan sama full timer itu di lantai 3, lantai 2 itu ibadah. Saudara, lantai 1 itu ada sekolah minggu dan kantin. Saya masih makan ngomong sama istri saya dan waktu itu kami ngomong soal nanti kalau kita mau berangkat ke Israel, nggak boleh bawa uang pas-pasan. Jadi kami sedang menceritakan pengalaman kami 1 tahun yang lalu karena saya akan berangkat ke Israel lagi yang kedua. Terus kami ngomong-ngomong harus kita bawa uang segala macam. Terus saya bilang iya ya, uang dolar. Saya ingat waktu itu kami diskusi minimal kita harus ada 750 US. Terus tiba-tiba saya ngomong gini, saya ingat loh ada Mbak tadi, dia orang Jawa sangat sederhana. Orang itu memberkati saya dengan amplop. Jadi saya bilang sama istri saya, ini nanti kamu bayar kantin di bawah dan uangnya untuk ongkos pulang. Jadi saya berpikiran Mbak yang datang naik mikrolet ini, saya sudah bisa ukur persembahannya itu. Paling-paling dia kasih saya 300.000, cukup untuk bayar kantin 50.000, sisanya untuk saya ongkos kapal pulang. Tapi ketika istri saya buka itu amplop, ternyata ini kok tipis sekali ya. Saya pikir kalau tipis ya 100.000, ternyata saya keliru, Saudara, $1.000. Jadi waktu tahu $1.000 itu baru saya sibuk cari nomor ibu itu. Ternyata nomornya tidak ada di dalam HP saya, karena saya anggap dia orang nggak penting, Saudara. Jadi nggak ada dalam HP saya. Wah, saya kalang kabut. Saya cari ibu itu punya nomor, siapa tahu, nggak ada yang tahu. Tapi hari itu saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ini pakai kacamata manusia. Kalau hamba-Mu ini jadi hamba Tuhan, jadi pendeta model kayak gini, aku minta ampun Tuhan, karena aku selalu mengukur orang dari penampilannya. Tapi hari ini aku janji sama Tuhan, siapapun yang datang sama saya, apapun kondisinya, saya tidak akan mau melihat penampilannya kayak apa. I will serve them with my full heart. Itu yang kami putuskan. Jadi, saudara tahu, saya ketemu ibu itu 6 bulan, saudara. Kemudian, saya berani percaya ibu itu pun mengumpulkan uang sebanyak itu, meratap-ratap, saudara. Mungkin ini bayangan saya, dan mungkin dia juga nggak punya ongkos untuk ke gereja. Karena tunggu waktu 6 bulan baru saya bisa bilang, Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya saya mau ngaku, sebenarnya saya ini sudah meremehkan ibu. Tapi dalam hati saya nggak berani ngomong. Saya bilang, Bu, terima kasih buat berkat ibu. Karena ibu memberkati saya bisa menikmati perjalanan ke Israel. Jadi itu dari hari itu saya janji, saya tidak akan melihat orang dari penampilannya. Saya akan memperlakukan mereka semua sama seperti Tuhan memperlakukan saya. Jadi itu pengalaman ya. Jadi ini, nah
Saudara, Yeremia bilang ini, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Jadi Tuhan tahu betul. Dia tahu betul siapa kita, saudara. Kalau kita bilang kita rendah hati, dia akan tes, diizinkan uji batin kita. Kalau kita dibilang kayak sabar, dikasih gas sedikit, saudara, dia akan cek kita ini sabar. Kadang-kadang mulut dengan kelakuan kita itu nggak sama. Nah, itu Yeremia bilang, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberikan setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaan tadi masuk ke babak berikutnya. Bagaimana kita tahu hati kita itu sehat apa enggak? Nah, ya kan? Nah, ada dua aja sebenarnya, saudara. Satu, kita harus recognize, kita harus tahu apa masalah kita. Yang kedua, kita lihat, recognize apa solusi dari Tuhan. Jadi kalau kita bisa tahu ini, saya pikir hati kita akan sehat. Nah, kita lihat ya. Saya akan kasih contoh. Ini ambil dari Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat ke-7 bilang begini, saudara. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ini, saudara ya, mengerti dulu masalah kita, cari solusinya, dan sesuai standar firman Tuhan. Oke, kita lanjut sebentar. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dikatakan mukanya muram. Bayangin saudara, hatinya sangat panas, mukanya muram. Jadi apa yang ada di dalam hati tampak di luar, pengaruhi mukanya. Habis itu, kalau saudara perhatikan di Kejadian, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Pertanyaan Tuhan kan simpel aja, saudara. Kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi pertama recognize dulu problemnya, habis itu cari solusinya sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, kita lihat mencari problem ya, saudara. Muka muram, hati panas. Ini problemnya, saudara. Muka muram karena dia iri hati segala macam. Muka muram, hati panas. Solusi Tuhan simpel saja. Berbuat baik, muka berseri. Nah, jadi kalau engkau hatimu sehat, sangat sederhana. Engkau diperlakukan orang dengan tidak baik, yang engkau perlu lakukan apa? Berbuat baik, muka berseri, saudara ya. Habis itu, jika tidak, ini Tuhan kasih ingat lagi. Kalau kamu nggak bisa menyelesaikan solusi yang Tuhan beri, jika tidak, dosa sudah menggoda engkau. Habis itu Tuhan kasih lagi, dua lagi untuk tambahan. Kamu harus berkuasa atas dosa. Sebenarnya ikut Tuhan itu sangat sederhana, saudara ya. Cari solusi, problemnya apa, solusinya ikut apa yang Tuhan mau. Soal hati. Oke, kita lihat, saudara. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini kan kita sudah sering baca, saudara. Tapi seringkali kan bobol terus. Kebobolan hati kita ini, saudara, nggak bisa kita jaga, akhirnya hidup kita pun kacau balau, saudara. Nah, lihat ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara ya. Ini abang adik lagi cerita apa, dua-dua ketawa. Satu ketawanya plong, satu jaga-jaga, karena gembala kan, jadi senyumnya harus tahan-tahan sedikit, saudara. Sementara yang satu main hajar aja, hahaha. Hati yang gembira, obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi hati harus gembira. Jadi bagaimana menjaga hati supaya tidak terkontaminasi. Sekarang masuk itu ya, saudara ya. Nah, kita cek dulu hati kita. Saya kasih satu ayat di sini. Nah, ini, saudara, Amsal bilang gini. Siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. So don't follow your heart. It's very dangerous. Kadang-kadang kita bisa salah, tapi follow what God wants. Oke, kita lihat. Ini Kolose 3 akan menjawab pertanyaan kesimpulan dari The Channel yang kasih bagaimana kita bisa terhindar dari kontaminasi. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. So, sign of the healthy heart, saudara, ciri dari hati yang sehat tadi, saudara, diambil dari Kolose tadi. Yang pertama, rule by peace, saudara ya. Yohanes 14 ayat 27 bilang, aku meninggalkan damai sejahteraku. Begitu juga dengan Efesus. Jadi, kita ini harus dipimpin dengan damai sejahtera. Saudara dituntun dengan damai sejahtera. Ingat baik-baik, kalau itu tergantung daripadamu, kata kitab Roma, hiduplah damai dengan semua orang. Catat saudara. Jadi kalau hatimu mau tahu sehat apa enggak, yang pertama saudara harus hidup damai. Saudara ya, damai dengan semua orang. Saudara yang pertama, saudara harus damai dengan dirimu sendiri, damai dengan Tuhan, damai dengan semua orang. Oke? Damai dengan Tuhan, damai dengan dirimu, damai dengan semua. Boleh saudara. Yang jelas, rule by peace. Yang kedua, saudara, dikatakan mengucap syukur, saudara. Ya, thankful in all things. Ini yang seringkali agak berat, saudara ya. Kalau semua in the good condition, easily for us, easily for me and you to just say thank you Lord, you are good. Apalagi kalau masa corona ini tiba-tiba gaji saudara naik, oh praise the Lord, hallelujah, miracle happen to me, saudara ya. Coba kalau masuk pergumulan masih tidak, Tuhan, terima kasih, Tuhan izinkan ini semua saya tahu, Tuhan. Nah, saudara itu yang kedua. Yang ketiga, saudara lihat di ayat yang ke-16, dikatakan di Kolose tadi, develop through the word of God, saudara. Artinya kita ini harus hidup dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup saya dan saudara. Yohanes 15 ayat 7 bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kamu boleh minta apa saja. Saudara, Tuhan bilang kalau kamu hidup dalam Tuhan, bahkan firman Tuhan tinggal dalam kita, Tuhan masih kasih challenge, you can ask. Saudara, kamu boleh minta, kamu boleh tanya. Itu yang ketiga, sign of the healthy heart. Yang pertama, rule by peace, thankful in all things, develop through the word God. Yang keempat, shows itself in diligent work. Saudara, yang keempat itu rajin, saudara ya. In the name of the Lord. Kolose 3, kalau kamu melakukan sesuatu, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti kamu lakukan buat Tuhan. Artinya, saudara, nggak ada waktu lagi kita bermalas-malasan. Ada gembala, nggak ada gembala, ada bos, nggak ada bos, ada toke, nggak ada toke, ada dosen, nggak ada dosen. Saya pikir kita harus bekerja dengan rajin. Artinya kalau bisa tangan ini melakukan, lakukanlah. Kata pengkhotbah. Karena kalau sudah mati nggak bisa kita lakukan, sudah. Jadi lakukan segala sesuatu dengan rajin, lakukan seperti kita lakukan buat Tuhan. Jadi kita nggak pernah menyentuh, tapi orang lain nggak kerja Pak, kok saya. Saudara, Tuhan itu tidak buta. Oke? Jadi saya bersyukur, saya pun tak peduli saudara, corona tak corona, saya jaga diri saya baik-baik, saya akan terus bergerak. Oke? Sebagai penutup, saya suka ini saudara ya. The American Tree Sparrow yang berukuran kecil ini burung gerejanya Amerika saudara ya. Selalu bersenandung meskipun musim dingin ekstrim saudara. Ketika salju di bawah minus sekian Celcius saudara, under zero saudara, everything is freezing saudara, orang nggak keluar, binatang nggak keluar, tapi the American Tree Sparrow ini yang hidup di Kanada dan Amerika selalu bersenandung, selalu keluar rumah saudara ya. Tuhan membuat burung kecil ini sanggup melintasi setiap musim dingin dengan tetap bersenandung. Dia pasti juga akan menyertai saat umat yang dikasihnya melintasi musim dingin kehidupan. Jadi prepare your heart all the time, situasi apapun, biarlah ada ucapan syukur itu senantiasa keluar dari hidup kita. Thank you. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pastor Iwan untuk sermonnya yang udah jadi berkat buat kita semua. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Saat ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, kita akan membahas pertanyaan dengan jumlah vote yang paling banyak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya supaya kita ini mengetahui kalau hati kita ini bersih? Karena yang mengetahui isi hati itu kan hanya Tuhan saja, Pak Pastor Iwan. Gimana? Oke, jadi gini.
Bagaimana kan kita tahu hati kita ini bersih apa nggak bersih. Ketika kita melihat orang kita ini, when we look at someone that we are not kita nggak deket, mungkin ada clash sama kita. Ketika orang itu diberkati, reaksi pertama kita apa? Mimik kita kan bisa tahu. Kita nggak bisa bohongin diri kita. When you look at someone that mungkin dia nggak cocok sama kamu, mungkin dia musuh kamu atau dia against you, ketika dia dipromosikan atau ketika dia dapat sesuatu yang wow gitu, apakah kita bisa happy sama dia, ikut bergembira? Jadi itu menentukan juga. Berarti kalau makanya tadi bilang rule by peace. Ketika kita lihat segala sesuatu yang tidak baik sekalipun, hati kita tetap tenang, damai sejahtera. Saya pikir itu menentukan. Oke. Oke, jawaban yang luar biasa sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan solusi dari Tuhan itu supaya berbuat baik. Nah, tapi kalau misalnya kita nih berbuat baik nih ya, itu kadang tuh kita sendiri merasa bahwa kita itu jadi senang, terus jadi bangga gitu loh. Tapi apakah jadi bangga ini itu salah gitu loh? Karena bangga itu kan kadang diidentikan dengan kesombongan. Oke, sudah saya jawab ya. Ya. Jadi gini, kan bangga bukan hanya kita bangga, Tuhan pun bisa bangga sama kita. Ya kan, kalau saya bangga ketika dalam suatu situasi dalam tidak mungkin pun saya masih bisa melakukan kebaikan. Dan kadang-kadang kan saya bisa tahu saudara ya, saya sudah 24 tahun melayani, I know that someone is happy with my ministry and someone is not happy. Ngomong karena saya hamba Tuhan, saya akan ngomong ini, penyakit mendasar hamba Tuhan itu sirik lihat pelayanan orang. Ini penilaian saya ya, dan ini penilaian saya. Aku nggak, I'm not accuse anybody, tapi saya tahu, maksudnya ini saya menilai, ini yang selalu saya ajarkan. Kalau kamu penyakit iri hatimu nggak bisa kamu atasi sama tim, saya bilang kamu nggak bertumbuh, hatimu nggak betul itu. Jadi ketika orang melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, because I was his 3-4 leaders already before, ya. Jadi saya bisa ngerti. Ketika orang lain melakukan saya tidak baik, saya cuma bilang satu kali, ketika saya ketemu dia, I will do the best for him. Aku akan lakukan yang terbaik, aku akan balas dengan kebaikan. Nah, kan firman Tuhan juga bilang, kalau kamu melakukan sesuatu kebaikan dengan orang yang against you, kamu sedang taruh bara di atas kepalanya. Jadi ya saya nggak mau rugi juga, ya saya lakukan kebaikan. Kalau orang terus jahat nanti ya resikonya kebakarlah dia, angus lah. Dalam arti kata firman Tuhan kan bilang. Jadi saya nggak mau rugi lah saya dalam hal gitu. Jadi saya nggak mau merusak pelayanan saya juga sampai hari ini yang sudah saya bangun 20 sekian tahun hanya dengan hal-hal iri hati, sirik, jealous, nggak mau ya. Apalagi yang lain-lain yang merugi, ambil damai sejahtera, bikin malam nggak bisa tidur, makan nggak bisa kenyang, saudara. Kayak orang patah hati kan, masuk toilet nengok dia, buka lemari baju lihat gambar dia, saudara. Ke kiri kena, rugi betul itu. Jadi hati harus dijaga. Oke, terima kasih Pastor Iwan. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan, bagaimana caranya kalau misalkan kita itu punya hati yang terluka gitu loh, misalnya karena patah hati. Nah, ini gimana cara mengobatinya? Patah hati. Jadi itu kayaknya banyak kali orang muda yang patah hati, habis itu makan nggak tenang, tidur nggak tenang, makan nggak kenyang, nggak bisa makan ya. Ingat terus kan. Aduh, sakitnya bukan. Biasanya kan model begitu. Saya pikir kalau saya selalu melihat, saya kan lakukan konseling ya, ketika orang sakit hati, ketika orang pahit hati, saya selalu mengajarkan kamu harus bersyukur. Lebih bagus kamu sekarang putusnya sekarang, patah hatinya sekarang, karena Tuhan selalu prepare yang terbaik. Jadi mari lihat on the positive side. Jangan kamu lihat sekarang, aduh aku dikhianati, aku dilecehkan, aku sudah dirugikan, udah hidupku sudah habis begini-begini. Tunggu dulu. Kan Tuhan izinkan untuk saudara ngalami gitu supaya apa? Kasih tahu lebih awal, this is not right. Ini nggak betul. Ini bukan yang kau punya. Nah, jadi kita lihat dari situ. Jadi kalau saya selalu melihat, ini bukan, berarti Tuhan sedang sediakan sesuatu yang baik. Jadi lihat dari segi yang positif, supaya selalu hidup ini menggairahkan. Hidup ini kan selalu bergairah kalau kita nikmati dengan betul. Oke?
Oke, mantap sekali Pastor Iwan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan kita sempat berbicara mengenai iri hati kan. Nah, Mhm. gimana caranya supaya kita itu bisa menghindar dari rasa iri hati gitu loh. Karena kita kok melihat orang lain, oh kok orang lain tuh hidupnya lebih enak daripada kita gitu loh. Iya kan kalau orang iri hati kan tandanya tak mampu. Masa kita terus merasa tak mampu, orang itu lebih hebat dari kita, kan nggak mau, kan kita tunjuk Tuhan, kalau saya simpel aja, kalau orang itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya kan gitu aja. Kenapa saya mesti mesti harus iri sama dia? Jadi setiap orang itu ada berkat khusus yang Tuhan berikan. Yang mungkin ada di saya, orang lain tak ada. Yang mungkin ada di dia, saya juga nggak mampu untuk lakukan seperti itu. Makanya saya nggak pernah tak pernah sirik, tak pernah pusing dengan pelayanan, karena setiap pelayanan itu pasti saudara perlu sama-sama, karena Tuhan taruh di saya belum tentu Tuhan taruh di dia, Tuhan taruh di dia belum tentu taruh di saya, saudara. Jadi kalau saya misalnya dikasih gereja yang besar dengan klip-klip begini begitu, mungkin saya juga nggak mampu. Ini apa ini? Apa ini? Nggak ngerti saya. Tetapi ketika orang lain dikasih pelayanan, saya juga kan nggak mampu. Nah, makanya setiap orang kan masing-masing. Ya, nggak ada. Jadi saya selalu bilang gini, kita ini kan tubuh Kristus. Misalnya kalau ngomong dari segi pelayanan ya, nggak perlu sirik. Ada kelingking, ada jari manis, ada jari tunjuk, saudara ya. Seluruh organ tubuh ini kan penting. Kita nggak bisa bilang, aku tangan yang selalu berfungsi dengan baik, melihat makanan enak, aku yang bisa ngambil. Terus mulut bilang, kalau aku nggak cicip, kau nggak tahu. Terus kaki bilang, kalau aku nggak bawa kamu jalan, kamu kan nggak bisa jalan. Mata bilang, kalau aku nggak ajak kamu lihat, kamu bisa salah salah ambil. Terus bagian pembuangan, ini tempat lubang pembuangan, pantat ini bilang, kalau aku mogok 5 hari, kalian mau makan, mau lihat, silakan. Kan nggak bisa, dia tahan aja, kan susah kita. Artinya semua organ harus berjalan dengan baik. Jadi begitu juga dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Ingat tuh, ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Mungkin kita dipercayakan 1 talenta, ya kembangkanlah 1 talenta. Jangan disimpan. Kalau Tuhan kasih 2, ya jadikan 4. Kalau 5, 10, karena Tuhan menghargai kemaksimalan. Nah itu, jadi jangan sirik. Kalau sirik kan mematikan sudah itu. Itu saja. Oke, luar biasa Pastor Iwan. Oke, Mhm, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan kebanyakan kita berbicara mengenai hati kan. Nah, mhm, tapi ini ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kita membandingkan dengan lidah gitu loh. mhm. Mana yang lebih jahat? Apakah hati atau lidah? Kan karena kadang kita melihat kayak lidah itu seperti pedang bermata dua gitu loh. Kalau misalkan kita ngomong, terus misalkan kita itu bisa menyakiti hati orang lain begitu. Jadi kira-kira Iya, mana yang lebih jahat? Apakah itu hati atau lidah? dari hati. Jadi apa yang keluar dari mulut kan dari hati, karena hatinya jahat, maka mulutnya jahat, bercabang. Tuh, kayaknya mau gigit orang, mau totok orang terus. Kan kita bisa tahu itu. Ini kan kalau orang luka kan tuh kerjaannya mau melukain orang lagi. Jadi kalau mulut apa lidah atau hati, ya hati, tetap dari hatilah keluar ke atas itu. Ya, jadi hatinya yang nggak beres. Jadi kalau hati beres, kita lihat orang, kita pun sukacita lihat orang, kita pun tenang-tenang, ketawa-ketawa. Kalau hati nggak beres, lihat orang semua kita mau terekam aja tuh, mata sudah melotot, mulut sudah mau maki orang, tangan sudah gempal-gempal, kan nggak bagus itu. Karena hatinya nggak bagus gitu. Oke, terima kasih Pastor Iwan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah mengejar hati Tuhan itu berarti dengan mengejar perfect will of God? Oke, perfect will of God. Jadi Tuhan itu tidak menuntut macam-macam. Jadi ya, Bapak Ibu, Saudara dimanapun jangan berpikiran kalau aku cari Tuhan sungguh-sungguh, doaku 6 jam sehari, bangun dari jam 2 pagi, cengkreng, 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 bahasa roh, bergetar-getar, sampai getar-getar. Wah, ini hati Tuhan. Ya nggak kayak gitu. Tuhan kan tahu bagaimana hati kita, Saudara. Jadi saya pikir kayak tadi, selalu Tuhan itu 3 hal yang dia nggak bisa lakukan. Ya, yang pertama dia itu nggak bisa memuji, menyembah diri dia, makanya ada saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu nggak bisa membatalkan apa yang sudah difirmankannya, karena dia bukan Tuhan yang kaleng-kaleng, yang hari ini ngomong iya, besok enggak gitu ya. Nah, yang ketiga, Tuhan itu selalu ingin memberkati hidup saya dan saudara. Tetapi seringkali kan respon kita yang salah. Ketika respon kita yang salah, kan kadang-kadang contoh ya, saya kasih contoh. Kayak anak saya misalnya, Pak, aku mau beli mobil. Saudara, saya tahu dia nggak punya SIM, umur nggak cukup, saudara, gimana mau dapat mobil? Itu contoh yang sangat sederhana. Nah, saya percaya
hati Bapa juga seperti itu, Bapa di sorga. Jadi nggak ada yang bilang, oh ini kalau aku lakukan seperti ini nanti Tuhan nggak seperti itu. Tuhan selalu melihat yang paling simpel. Contoh, kayak Daud tadi, mengembalakan 3-4 domba. Kenapa Tuhan bisa berkenan? I found a man after my own heart. Tuhan bilang, saya sudah menemukan seseorang bagian dari jantung hati saya. I found a man after my own heart, the son of Jesse. Kan luar biasa. Kalau Tuhan bilang, I found the channel, group channel in church of my own heart. Wow, kan hebat. Kenapa? Kalau kita lihat nggak ada kok Daud sibuk-sibuk kejar-kejar Tuhan, perfect, biasa aja, main gitar ya main gitar, menyembah ya menyembah, beruang datang dihajar, singa datang ya dihajar, apa yang dipercayakan ya dia jaga. It's simple. Kenapa kok Tuhan bilang berkenan? Kan bukan karena jumlah jemaatnya besar, gembalanya dombanya banyak, terus dia pintar, very smart, begini kan enggak. Jam doanya tinggi kan enggak ada. Artinya dia melakukan ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi itu yang saya maksud. Mari kita juga lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita ini. Kalau Tuhan panggil kamu sebagai profesional, lakukanlah profesional yang bawa damai, yang senantiasa mengucap syukur, yang bertumbuh dalam firman Tuhan, dan rajin. Ya kan tadi yang tadi simple, very simple gitu. Oke. Oke, terima kasih Pastor Iwan. Mhm. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalkan Tuhan itu tidak memberikan jawaban gitu loh. Misalkan kitanya galau, terus Tuhan nggak kasih jawaban, tapi hati kita itu udah bulat untuk mengambil keputusan gitu loh. Apakah kita itu harus just go ahead atau bagaimana kira-kira? Oke, that's good. Pertanyaan bagus ya. Jadi gini, saudara. Kadang-kadang kan Tuhan nggak mau jawab, saudara. Saya kasih contoh ya. Saya contoh. Dulu waktu rumah saya itu mau disita di Jambi, utang saya kan banyak. Saya tuh tengah malam jam 2 pagi tuh keluar dari rumah, belutut saya hujan-hujan. Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong saya, nggak tahulah saya ini kami mau tinggal di mana, kami mau begini. Saya pokoknya blame tuh sampai sungguh-sungguh. Oh, karena saya sudah puasa 3 hari 3 malam, habis itu sekarang kok proses terus ngotot. Nah, tetap juga tuh rumahnya disita itu. Iya kan? Terus mau apa? Sudah puasa 3 hari 3 malam terus kita mau salahkan Tuhan. Loh, Tuhan, aku udah puasa 3 hari 3 malam. Ayub bilang apa? Tuhan, kalaupun kami yang betul, Tuhan yang salah, Tuhan tetap Tuhan, ya kan? Tuhan mau jawab, Tuhan nggak mau jawab, Tuhan mau diam karena dia tetap Tuhan. Nah, itu jadi maksud saya gini, jangan ngotot. Saya kasih contoh ya. Satu kali saya mau beli jaket peta-peta, kan saya suka peta sama bendera. Saya sudah lihat, wah ini saya mau beli, tapi saya tahu this is not original, tapi saya masukkan kredit card, di reject. 2 kali reject, saya langsung lipat ini laptop. Saya nggak mau lagi Tuhan, no. Saya nggak. Itu hari Friday. Senin tiba-tiba ada orang telepon dari Singapura, Pak Pastor Irwan, I would like to introduce myself. Dia bilang, saya mau kenalkan diri saya. Kami ketemu di Dunkin kayaknya, di Donut gitu. Talking, ngomong-ngomong soal pelayanan, habis itu bilang, before I go back to Singapore, Pastor, I want to give you something. Dia kasih saya jaket peta bukan 1 tapi 2, saudara. Wow, dan original limited edition. Jadi kayak gitu mau ngotot sama Tuhan, ngapain? Itu salah satu contoh. Sama juga kayak contoh nih, Pak Winson kemarin dia bilang, dia mau beli tiket segala macam nggak terbeli, akhirnya dia tutup juga, nggak mau ngotot. Karena tiba-tiba saya ajak dia berangkat, dia baru tahu, oh rupanya ini yang Tuhan izinkan saya nggak. Jadi itu ya, emang. Jadi Tuhan seringkali tahu ke depan, tapi kita kan nggak tahu, dan kita cuma ngotot mau kemauan kita. Nah, kalau kita ngotot akibatnya fatal, itu resikonya kita. Tuhan bilang, aku kan nggak kamu yang pilih. Sama kayak orang ngotot mau kawin, habis itu kita salahkan Tuhan. Kan aku udah minta yang model begini, yang badannya ramping, bodinya kayak body gitar Spanyol, yang rambutnya terurai-urai, giginya rata, begini. Kita kan maunya gitu. Wah, pokoknya yang gini, ini dari Tuhan. Iya, dari Tuhan ini tulang rusuk. Nah, ternyata salah, tulang babi. Kan kacau, saudara. Bisa bubar itu. Itu contoh. Akhirnya bertengkar mau salahkan Tuhan. Kan nggak bisa. Kan kamu yang pilih, kata Tuhan. Kamu yang ngotot. Kamu yang mau. Terus mau salahkan Tuhan, nggak bisa gitu. Oke. Oke, luar biasa Pastor Iwan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Pastor Iwan mengenai hati sebagai hamba? Oke. Jadi servanthood leadership itu yang harusnya dimiliki oleh semua orang. Oke. Itu kalau kita punya hati hamba,
tidak akan pernah mengurangi status. Saya ini hamba Tuhan. Kalau saya bantu bersih-bersihin gereja, angkat kursi, susun kursi, misalnya, apakah saya langsung pendeta saya hilang gara-gara saya angkat kursi? Kan enggak. Nah, ya, kalau saya duduk di belakang, ya bantu atur-atur kursi, kan status saya juga nggak hilang. Apa saya perlu ngotot duduk di depan untuk orang tahu, oh pandita, pandita, pandita. Kan enggak. Status saya kan nggak hilang duduk di depan, mau mimbar, naik mimbar. Satu kali saya kasih kesaksian ya. Satu kali istri saya, waktu itu saya kena skor lama, saudara. Ini pengalaman hidup juga. Istri saya tanya saya lagi mau tidur, papi, kau ini sebenarnya pendeta apa bukan? Loh, saya bilang, kenapa kamu tanya kayak gitu? Habis kamu kuliah tak pernah lagi tak pernah khotbah kamu. Kamu jangan tanya kayak itu, bertengkar saya gara-gara dia tanya saya, "Papi kamu ini pendeta apa bukan sih?" Padahal dia tahu saya full time, dia tanya kayak gitu. Wah, luka hati saya. Saya malah nggak bisa tidur, Tuhan, ini gimana? Tiba-tiba Roh Kudus tanya dengan lembut, Saudara. Simple, "Irwan, Irwan kenapa sih kamu kok pusingin dengan mimbar?" Terus saya bilang gini, "Tuhan, sebagai hamba Tuhan, status saya itu ditentukan mimbar. Kalau saya nggak pernah naik mimbar, orang nggak tahu saya ini pendeta apa enggak, itu satu. Nah, tapi kan Tuhan kan, jadi kamu mau melayani aku atau melayani mimbar? Oh, Tuhan tanya lagi, saudara. Oh, ya melayani Tuhan. Kenapa kamu pusing dengan mimbar? Kira-kira gitu. Terus saya bilang, iya sih saya melayani Tuhan. Tapi kan mimbar kan ada tanda-tanda herannya Tuhan. Nah, rupanya kan tanda-tanda herannya yang dicari, saudara. Kan beda. Tapi dari hari itu saya ngambil keputusan. Saya nggak peduli. Orang mau undang saya, nggak undang saya. I love you Lord, I will serve you. Saya akan melayani. Nah, sampai hari ini pun saya nggak peduli, saudara. Mau hari Minggu, mimbar nggak mimbar, itu urutan ke-3000 kali, saudara ya. Yang penting I know him, I want to serve him. Jadi, saudara, hati hamba, melayani, mengasihi dengan sepenuh hati, nggak pusing dengan status. Karena status tidak menentukan engkau hamba apa nggak hamba. Kira-kira gitu, Robin. Oke, terima kasih Pastor Iwan. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kita itu boleh marah kalau misalkan tujuannya itu untuk kebenaran gitu? Marah terus saya, saudara. Marah. Jangan kan nggak boleh marah. Kalau nggak betul kerjanya, masa saya dia, oh puji Tuhan, nggak apa-apa, kamu datang terlambat, puji Tuhan. Doa puasa jam 10, kamu masuk jam 11, puji Tuhan. Ya enggak, angkat tinjunya langsung, saudara. Gitu kan enggak. Maksudnya tuh marah ya marah, tetap normal, tapi jangan sampai marah itu menghilangkan damai sejahtera gitu loh. Kalau sampai menghilangkan damai sejahtera kan rugi kita. Nah, kalau saya, kelemahan saya, penguasaan diri saya kurang. Saya selalu mau cepat-cepat, cepat. Aduh, tiap kali aduh salah lagi Tuhan, ampun Tuhan. Nah, kadang-kadang di situ diuji terus, dites terus. Makanya bilang, Tuhan, hari ini aku harus menang. Hari ini aku harus menang. Kalau aku nggak menang, nanti akan ketemu lagi. Jadi itu. Jadi kan setiap orang kan ada titik lemahnya. Kalau saya memang betul-betul kurang sabar. Kalau mungkin nama saya diganti Sabar Hutagalung, mungkin bisa sabar saya kali ya. Oke, ada lagi silakan lanjut. Oke, terima kasih Pastor Iwan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya itu untuk bisa membantu menyembuhkan hati yang terluka? Tidak cuma buat kita sendiri, tapi juga untuk orang lain gitu. Oke. Jadi mari punya rasa empati. Ya, empati itu merasakan apa yang dia rasakan, sama seperti Tuhan Yesus lah. Ketika melihat jiwa-jiwa yang terhilang kan hancur hati. Jadi saya selalu begitu, Tuhan, terima kasih saya boleh rasakan apa yang Tuhan rasakan. Jadi juga sama orang yang patah hati, yang luka hati, saya selalu bilang I know how you feel. Saya tahu apa yang kamu rasakan karena I through it. Saya lewat putus cinta, saya pernah juga kan putus cinta, saudara. Saya juga pernah juga apalagi saya luka dalam pelayanan, saya pernah tawar dalam pelayanan. Tetapi kalau sampai itu terus mengikat, saya pikir rugi. Saya pun mau tinggalkan pelayanan sampai 3 kali. Sudah nggak mau, tapi akhirnya kan nggak bisa gitu. Jadi saya ngerti gitu, itu bukan solusi. Kita harus bisa atasi, kita harus bisa menang atas setiap itu. Jadi jangan berlarut-larut. Saya contoh lah, kalau kayak orang meninggal, orang duka kan kita pasti hancur hati kan lihat orang. Tapi nggak boleh berlarut-larut. Karena ikatan emosi kita boleh berduka, kita boleh bersedih, tapi jangan sampai itu mengikat kita. Sama juga dengan patah hati, luka hati. Kita boleh luka karena kita disakiti, kita dikhianati, kita bersyukur. Kalau saya bilang, saya selalu bilang, terima kasih Tuhan saya boleh rasakan sakit. Jadi kalau saya sakit, saya bilang ini, ya udahlah Tuhan, sakit lebih banyak lagi lah sekalian. Toh sakit dikit sama sakit banyak kan sama-sama sakit. Ya kan, ya udah memang saya sakit Tuhan, hatiku sakit Tuhan, tapi aku mau mengucap syukur. Selesai. Nanti ada kelegaan, kelepasan, dan ketika kita ketemu orang-orang seperti itu, kita bisa
bisa menghibur, bahkan maaf ngomong kalau saya ketemu orang itu saya ketawain dulu, masa kayak gitu aja, oh tambah marah dia, oh sorry sorry. Jadi kadang-kadang kan orang kan mau rasa empati, simpati, nah kita empati itulah kita bagi dulu. Oke, terima kasih Pastor Iwan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita itu menjaga hati kita jika seseorang yang menyakiti hati kita itu misalkan tingkah laku atau perkataan atau bahkan mungkin sikap iri hati itu dari orang yang mungkin sudah kenal Tuhan atau misalkan pelayanan Tuhan atau leader di company gitu yang Iya. menyakiti hati kita. Itu gimana caranya? Nggak usah, jadi ngapain kita pusing dengan hal gitu. Kalau orang sakit hati sama kita, orang iri sama kita, berarti dia nggak mampu gitu aja. Berarti makasih Tuhan, aku lebih dari dia bisa iri sama saya, ya kan? Ngapain mengucap syukur aja, ya kan? Oh orang tuh sirik gini, puji Tuhan, berarti dia nggak mampu Tuhan, ya udah. Aku berterima kasih sama Tuhan. Kalau orang jahatin berarti dia memang nggak mampu. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah angkat aku lebih di atas mereka. Jadi itu kan faktor itu aja. Orang iri hati karena nggak mampu. Jadi kita ya mengucap syukur aja. Biasanya kalau kita lakukan lebih baik, orang lihat kita punya pekerjaan maju atau pelayanan maju, dia tambah sakit. Itu kan hatinya nggak beres. Oke. Oke, betul sekali Pak Iwan. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Kalau misalkan hatinya itu, misalkan hati kita itu murni atau hati kita itu maksud kita itu baik, apakah kita itu boleh berbohong atau misalkan istilahnya itu white lies gitu loh. Jadi kita itu berbohong bukan untuk maksud yang jahat, tapi untuk maksud yang baik gitu. Kira-kira itu boleh atau tidak? Saya nggak ngerti berbohong, tapi saya mau kasih tahu kamu ya. Satu kali saya itu dicari penagih hutang. Jadi dia lagi, sekretaris saya bilang, halo, iya Pak Irwan ada nggak? Waduh, saya kan sudah nggak bisa lari. Saya bilang, tunjuk diri saya, out, out. Saya bilang, saya keluar. Dia berat hati untuk ngomong, Pak Irwan keluar. Saya langsung keluar dari kantor saya, keluar pintu, lompat. Nah, saya keluar, masuk lagi, saudara. Itu untuk menghibur saya, karena saya sudah berbohong waktu itu, seolah-olah saya sudah keluar, terus saya lompat masuk. Out, I'm out. Dia, Pak Irwan keluar. Dia pun pikir, wah ini bos saya ini cinta Tuhan kok bohong. Habis itu saya lompat keluar, terus saya bilang, nah aku masuk lagi ya, aku bilang gitu. Kadang-kadang ada hal yang waktu itu saya nggak bisa elak, saudara. Memang betul-betul kepepet sudah itu. Nah itu, jadi kalau kamu tanya, bohong, saya pikir bukan bohong ya. Mungkin jawabannya harus berhikmat. Dalam arti kata, if you cannot face it, you have to excuse, tapi excuse dengan tidak berbohong. Jadi artinya ya dihadapin mungkin dengan cara halus lah. Jadi bukan harus berbohong berbohong putih ya, bohong putih gitu. Saya pikir bohong abu-abu. Saya pikir itu kebanyakan orang main di abu-abu. Nanti teologinya jadi teologi abu-abu, saudara ya. Karena satu sisi bilang kamu harus hidup benar, satu sisi orang yang hidup benar tuh kasih sumbang gereja paling banyak. Waduh, gimana ini? Padahal pajaknya nggak betul. Nah, kan kadang-kadang kita kalau saya nggak bisa yang gitu-gitu. Saya sorry, kamu nggak betul ya nggak betul. Jadi nggak bisa abu-abu lah. Saya pikir perlu hikmat lah ya untuk jawab seperti itu. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Oke, jawaban yang luar biasa sekali, Pastor. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita percayai dengan sepenuh hati itu sejalan dengan firman Tuhan gitu loh. Karena ada kasusnya kalau ada hamba Tuhan yang percaya sesuatu dari Tuhan, tapi akhirnya dia itu melenceng gitu. Gimana caranya? Gak usah jauh-jauh. Ini sekarang kan pemilihan presiden Amerika aja berapa banyak nubuatan begini-begini. Dan melenceng. Kan Tuhan tetap Tuhan. Gak bisa diatur dengan doa-doa kita. Gak bisa dengan kamu bilang, oh Tuhan sudah ngomong sama saya, kasih anak laki. Oh saya sudah siapkan nama, tindakan iman. Atau anaknya perempuan. Terus Tuhan salahkah? Gitu kan enggak. Tuhan hanya ingin tunjukkan bahwa Tuhan ya Tuhan. Kalau dia mau kasih laki, dia kasih laki. Dia mau kasih perempuan, dia kasih perempuan. Dia mau kasih izinkan ini menang, itu menang. Ya dia itu seizin Tuhan gitu. Jadi dalam arti kata nggak bisa kita atur-atur seperti itu. Jadi jadi saya mau bilang ya semua kembali kepada kita. Jadi jangan bilang oh ini dari Tuhan nanti saya sih nggak pernah bilang kalau nanti orang bilang ini dari Tuhan saya sudah angkat tangan, nggak sanggup saya kalau ngomong oh ini dari Tuhan, kan sering kayak begitu kan dari Tuhan. Nah mau ngomong nih kadang-kadang pendoa lebih parah, oh Tuhan ngomong begini.
kadang-kadang kalau sudah pakai nama Tuhan, mana sanggup lagi kita lawan. Waduh, gawat nih, kualat kita ini kan. Jadi saya anggap enteng aja, biasanya senyum-senyum aja gitu. Tapi saya percaya dengan berjalannya waktu nanti tingkat rohani kan bertumbuh, nggak kayak gitu lagi. Itu saya amati dan saya lihat banyak hal. Gitu ya, Robin. Oke, oke, terima kasih. Untuk ini ada satu pertanyaan yang barusan masuk. Ini gimana caranya kita itu bisa membedakan lain di hati dan juga lain di mulut gitu loh. Katakan kita di mulut ngomongnya kita yang bagus-bagus gitu, tapi dalam hati sebenarnya kita punya sesuatu yang lain begitu. Kira-kira Lain bagaimana? di hati, lain di mulut. Kau yang berjanji, kau yang membatalin gitu kah? Iya, seringkali kesian orang kalau lain di hati, lain di mulut. Contoh ya, Pak Irwan sudah makan, kok Irwan udah makan belum? Saya padahal sudah segan ini. Oh sudah, padahal kan saya belum makan. Saya hanya untuk menutupin supaya tutup, terus saya tanya. Akhirnya gara-gara saya ngomong sudah, dia tanya makan apa kok? Waduh gawat saya. Saya sudah ngomong sudah, satu kali saya mesti excuse, terus saya makan apa kok? Akhirnya saya harus tambahkan, saya makan nasi goreng. Padahal nggak makan kan, karena harus tutup yang pertama tadi. Habis itu dia tanya lagi, nasi goreng apa kok? Nah kan gawat, seafood kah, nasi goreng kampung kah? Saya agak bilang, oh saya nasi goreng seafood. Dia tanya, kok Irwan suka cumi ya? Iya sih, cumi apa kok? Cumi cabe hijau, cabe merah, cumi telur asin, tambah lagi. Spesial nggak itu kok kalau pakai telur? Nah tambah lama tambah murah apa mahal kok? Akhirnya kita, oh ya harga nggak seberapa, berapa kok di atas 10.000, di bawah 10, kan bohong terus. Jadi itu lain di hati, lain di mulut. Jadi biasa aja. Jadi maksud itu kalau memang not happy, is not happy, not good. Satu kali saya kasih contoh kesaksian ya. Saya punya mami angkat di Amerika. Saya masih ingat namanya Dolores E. Nelson. Jadi dia itu sangat begitu sayang sama saya. Jadi saya boleh pergi kemana, saya kan kuliah di Oklahoma, dan kalau ada break waktu itu, I have to come back to Fresno. Dia akan jemput saya. Waktu dia jemput saya, dia akan panggil, Irwan, look at you mama. Oke, saya lihat, do I look old? Dia tanya saya, apakah aku kelihatan tua? Saya lihatlah dia, kesian betul mamku ini kan. Kalau aku bilang dia tua, nanti dia sedih. Kalau aku bilang, saya langsung bilang, no mom, you look young. Langsung dia ambil tongkat, you a big liar, dipukul saya. You a big liar, katanya. Saudara, malah salah lagi, saudara. Jadi, lain di hati, lain di mulut. Jadi lebih baik ya sesuai lah. Jangan nanti kita dolak-dalik, kan bahaya juga. Makanya kan nggak boleh dolak-dalik juga. Jadi usahakan apa yang kita ngomong iya, ya iya. Kalau hanya sekedar untuk menyenangkan, ya kadang-kadang orang kan main halus, main apa, sifat orang lain-lain beda-beda. Jadi saya juga nggak bisa menilai, oh apakah ini sesuai dengan mulutnya, dengan hatinya. Kalau saya, ya saya apa adanya lah. This is me. Dari dulu ya beginilah, Elvan sudah tahu itu ya, Om Elvan. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada saya Udah kembalikan. Udah Pastor, terima kasih untuk Pastor Iwan buat jawaban-jawaban yang udah luar biasa. Kiranya ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua yang mengajukan pertanyaan. Ya, demikian sesi Q&A-nya.